Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang menyebarkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, sore hari ini kita akan ngobrol terkait dengan obrolan sersan, bukan obrolan jenderal. Obrolan sersan serius tapi santai. Serius isinya tetapi santai pembawaannya. Nah, untuk sore kali ini kita akan melihat beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan prediksi-prediksi dari Pilpres. Ya. Hasil-hasil survei yang jadi ada survei berbayar, ada survei tak berbayar. Yang survei berbayar kelihatannya memposisikan Anies di posisi buncit. Sedangkan yang diunggulkan adalah paslon 02. Tentu saja banyak faktornya mengapa terjadi begitu. Jadi itu bukan hal mutlak, apalagi memang itu hanya survei, ya, bukan sensus, bukan sensus. Jadi jangan dilihat bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi beneran. Mungkin metodologinya benar, segala margin errornya benarnya benar, tapi barangkali juga kita melihat skalanya. Dari 200 juta pemilih, berapa yang disurvei? Mungkin secara metodologi benar, tapi kalau tanpa sensus itu kelihatannya sekedar sampling, sekedar sampel itu bisa saja, ya, walaupun diakui margin errornya sekian. Tapi itu sangat bisa berubah, apalagi ya kalau memang lembaganya adalah lembaga sugestor, ya bukan surveyor. Kalau lembaganya sugestor, ya hasilnya akan mensugesti pemesan survei itu. Karena dengan sugesti itu dipompakan terus seakan-akan itu memang kenyataan, padahal ya tidak. Banyak hal yang mestinya akan berubah karena memang ada perubahan konstelasi calon dan sebagainya. Yang kita lihat misalnya, saya contoh saja ya, misalnya Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat pemilu 2019 dinyatakan 80% dukung Prabowo. Kemudian 20% berarti atau sisanya dikurangi mungkin yang tidak milih itu mendukung Jokowi. Itu konstelasinya ketika Jokowi berhadapan dengan Prabowo. Prabowo menghadapi Jokowi. Ini tentu saja ada alasan-alasan kenapa mendukung Prabowo, kenapa tidak mendukung Jokowi, karena kita bisa melihat isu-isu yang terjadi saat itu. Tentunya Jokowi sangat isukan terkait dengan PKI-nya. Prabowo seakan-akan digadang-gadang oleh kelompok Islam. Nah, di Sumbar harus kita pahami, masyarakat Sumatera Barat
masyarakat Minang memang yang berlaku adalah adat bahasa syarak berkecuali kitabullah, ya, bahwa yang terjadi karena ada komitmen terhadap kitabullah itu yang besar. Oleh karena itu ketika ada yang lebih hijau, yang dibeli yang hijau, Prabowo 2019. Nah saat ini gimana? Saat ini yang terjadi adalah Prabowo dengan Jokowi yang tidak disukai di sana bergabung melalui paslon 02 Gibran. Bukan berarti nanti gabungan Jokowi dan Prabowo nanti berarti akan menjadi 80% tambah 20% 100%. Ya enggak. Orang-orang yang dulu dengan alasan hijau, saya ulangi lagi, masyarakat Sumatera Barat itu adalah masyarakat yang sangat religius, memegang kitabullah. Tentu saja ada konstelasi yang baru ini pun akan melihat siapa calon yang lebih hijau, lebih dekat dengan kitabullah. Nah, tentu saja masyarakat bisa tahu. Nah, masyarakat sudah tahu yang lebih dekat adalah Anies Baswedan, yang lebih dekat ke kitabullah, ke keislamannya dan sebagainya. Itu adalah Anies Baswedan. Tentu saja akan berubah nantinya. Kalau dipatokan masih saja sebagai lumbung Prabowo, akan salah fatal. Jadi kita harus memahami juga konteks dengan kebiasaan dan budaya masyarakatnya. Masyarakat yang sangat religius, masyarakat Minang yang senantiasa menjunjung tinggi kitabullah, tentu saja tidak akan semena-mena, tentu saja tidak akan melupakan dalil-dalil tentang kepemimpinan yang lebih dipilih. Nah, oleh karena itu amat sangat mungkin justru lumbung di berbagai wilayah Aceh, dari Aceh sampai Palembang itu akan menjadi lumbung Anies Baswedan. Seperti yang saya katakan bahwa Anies Baswedan akan menjadi lumbung dari Sumatera, juga di Kalimantan, juga di Sulawesi, dan beberapa di Indonesia Timur. Nah, di Jawa Anies juga akan punya potensi, mengingat karakteristik performa Anies yang sangat Jawani. Nah ini biarkan para lembaga survei itu jadi bingung nantinya. Ekonomi saja sampai mengkoreksi. Nah, jadi kalau saya melihat antusias masyarakat mengikuti Anies Baswedan, ini bukan satu yang mengherankan. Itu memang faktanya, memang Anies memang begitu. Anies di Jawa itu sangat pas dengan karakteristik Jawaninya. Di Sumatera, di wilayah lain itu Anies sangat karakteristik dengan kehijauannya, dengan tampilannya yang memang banyak mencontoh. Kalau ada orang bilang ada yang kayak Sayyidina Ali, ada yang kayak Abu Bakar. Nah, Anies, kalau saya boleh katakan, Anies seperti Nabi Muhammad SAW dalam makna. Ini jangan sampai salah, bahwa Anies punya komitmen untuk menjalankan akhlakul karimah, menjalankan kejujuran, menjalankan nilai-nilai yang Nabi Muhammad SAW perjuangkan. Nah, itu tidak bisa ditutupi, karena memang faktanya begitu.
Pak Anies sangat menjunjung tinggi kitabullah, itu adalah fakta. Dan dibuktikan dengan bagaimana Anies bisa tampil sebagai pemimpin. Ingat ya, Rasulullah SAW itu pemimpin negara, juga dia adalah pemimpin ibadah dengan akhlak yang sangat agung. Dan kalau diplotkan, yang paling mendekati ya tidak sama, tentu saja yang paling memungkinkan, kalau ada yang mengatakan ada Ali, ada Abu Bakar Siddiq, maka Anies Baswedan adalah menjalankan misi Rasulullah SAW. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi nanti pada lumbung-lumbung yang dulunya memang membenci isu PKI dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian dengan Prabowo dan yang sudah berkongsi dengan Jokowi? Masyarakat tidak akan menilai sebagai sesuatu yang positif. Enggak. Bergabungnya Prabowo dengan kompetitornya itu bukan sesuatu yang positif bagi mereka. Mereka melihatnya, saya dulu sampai terungkap pada kampanye Anies di YouTube bisa kelihatan. Saya dulu mendukung sampai bla 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 bla, tetapi dia pengkhianat. Babat hutan dan sebagainya. Ya akan terjadi begitu. Nganggapnya sebagai pengkhianat karena mereka dulu mendukung ini karena dia hijau. Kok sekarang seperti itu? Walaupun masih ada yang ngeyel ya, orang X mungkin 212 dan sebagainya masih tetap juga bela-belain, walaupun sebenarnya itu tidak seperti itu ya. Tentang komitmen keislaman dan sebagainya, orang akan melihat ada pada Anies, karena Anies juga di Jakarta membuktikan hal itu, membuktikan kepemimpinan Rasulullah yang melindungi semua warga, seperti yang terjadi di Madinah. Semua warga, semua penganut agama dihormati. Ini yang penting. Jadi apalagi kalau Prabowo sudah merasa gimana dengan kelompok tertentu, itu tentu saja akan menyakiti bagi mereka yang pernah memperjuangkan Prabowo. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi di Sumatera Barat, misalnya kampanye 02 sepi, hanya diikuti pemenangan, ya itu bisa saja wajar, karena memang yang terjadi jangan ditanya kalau mereka itu punya komitmennya pada Prabowo. Bukan. Masyarakat Minang itu punya komitmennya adalah pada kitabullah. Jadi siapa yang lebih dari dua, misalnya dibandingkan yang lebih hijau, ini Jokowi kelihatan bla bla bla, ini Prabowo, pilih Prabowo. Nah, ini ada Anies Baswedan yang jauh, tentu saja nilai kehijauannya itu akan lebih jauh. Saya sudah pernah menulis juga tentang Anies Baswedan dengan bandingannya ya. Jadi leadership mapping saya bahwa ada yang namanya pemimpin hijau, ada yang pemimpin abang. Nah, jadi bagaimana juga Ganjar tidak akan mungkin bisa dilihat hijau. Biarlah yang hijau menjadi hijau, jangan paksakan jadi merah. Biarkan yang merah menjadi merah, jangan paksakan jadi hijau. Ya, itu. Memang semestinya kita memang melihat originalitas yang sesungguhnya, seharian, track recordnya dan sebagainya, termasuk basic leadershipnya. Kita kenal kalau kebetulan sama-sama alumni
Bulak Sumur, Ganjar dan Anies, saya mapping kepemimpinannya. Kalau di Bulak Sumur yang dominan terkait dengan masalah kepemimpinan dan sebagainya adalah antara hijau dan abang. Jadi leadership mappingnya Bang Jo. Bang Jo. Ya. Jadi sangat dipahami kalau banyak hal bisa berubah dan apa yang terjadi di 2019 akan berubah total karena memang konstelasi kepemimpinannya, konstelasi perpolitikannya juga berubah. Dan tentu saja saya lihat keunggulan dari Anies adalah di Jawa Anies sangat Jawani, kalau di luar Jawa Anies sangat hijau royo-royo. Jadi hijaunya Anies itu hijau yang ler-iler itu. Jadi hijaunya royo-royo, menyejukkan. Ler-iler, tandur rebis anglilir. Ya, saya baca referensi yang asli adalah anglilir. Tandur rebus anglilir. Nah, anglilir itu kalau kita nanam iler-iler, miyana, itu kalau baru ditanam itu begini. Nah, ya. Kemudian kalau sudah tumbuh dan sudah itu, dia akan anglilir. Nah, to be erect. Tegak. Itu namanya anglilir. Jadi iler-iler yang hijau royo-royo itu betul-betul anglilir. Nah, itulah kehijauan Anies Baswedan itu, yaitu. Nah, dia adalah yang sangat bisa mengayomi sebagaimana dipercontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan Madinatul Munawwarah, ya, dengan konstitusi Madinahnya itu nampak Anies memberikan kesempatan pada semua kelompok agama untuk melakukan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa-nya. Jadi akan berubah, ya, konstelasi yang terjadi dari 2019 jangan sampai hanya ditransfer langsung untuk analisa sekarang. Itu nggak mungkin karena memang segalanya sudah berubah termasuk calon-calonnya. Nah, itulah yang catatan dari saya. Tadi saya melihat ada tayangan yang juga menunjukkan yang dulunya lumbung suara Prabowo, ternyata yang datang kampanye saja tidak ada. Dan kalau saya melihat fakta yang nyata itu ya pada pertemuan-pertemuan yang ada, kalau survei bertentangan dengan fakta yang ada, ya bukan faktanya yang disalahkan, surveinya dong. Entah apanya yang disalah, tentu saja pemilik survei yang lebih tahu. Itu yang tentu saja mereka akan mengkaji kenapa seperti itu. Dan saya yakin mereka tahu. Nah, itulah beberapa catatan untuk catatan Sersan hari ini, serius tapi santai. Mudah-mudahan semakin mendekati pemilu ini semakin kita realistis dan semakin, ya, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa tentu saja tidak bisa lepas dari permohonan untuk memperoleh pemimpin yang lil muttaqina imama, untuk pemimpin yang bagus, ya. Jadi konsekuensi dari kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ketika kita mencari pemimpin, kita pun akan melihat lil muttaqina imama. Kita akan melihat kepemimpinan muttaqin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.